Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Semangat belajar, semangat berkarya. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah dalam mata pelajaran Akidah Akhlak, ya, untuk kelas 4. Nah, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran kedua, yaitu tentang Asmaul Husna. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Hayya bina nabda darsana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, Asmaul Husna yang akan kita pelajari yaitu ada 3. Apa aja? Pertama, Asmaul Husna Al-Malik. Yang kedua, Al-Aziz. Dan yang ketiga, Al-Quddus. Manusia secara fitrah pasti membutuhkan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan bagi seluruh alam semesta. Allah yang mengatur dan memberi rezeki setiap makhluknya, sehingga kebutuhan setiap makhluknya terpenuhi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita sebagai umat Islam harus mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang mulia. Sifat-sifat Allah tercermin dalam Asmaul Husna. Ya anak-anak, masih ingatkah apa itu Asmaul Husna? Betul, Al-Asma artinya nama-nama, Husna itu baik. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna yang pertama yang kita pelajari yaitu Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik secara bahasa artinya raja atau penguasa seluruh makhluknya. Secara istilah artinya penguasaan terhadap sesuatu disebabkan oleh kekuatan pengendalian dan kesohihannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah ataupun melarang. Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu pun, tapi sebaliknya segala sesuatu membutuhkan Allah. Dengan meyakini dan memaknai Al-Malik, kita mempunyai landasan hidup yang kuat dan mantap, sehingga tidak mudah terbujuk oleh rayu setan. Dengan meyakini dan memaknai Al-Malik, tidak ada yang kita takuti selain Allah. Hanya Allah lah yang patut disembah dan dimintai pertolongan. Dengan meyakini dan memaknai Al-Malik, kita senantiasa takut pada azabnya dan tidak takut akan kehilangan harta dan jabatan. Karena sesungguhnya Allah yang maha merajai, yang kekuasaannya meliputi alam semesta. Berikutnya, sikap yang dapat diteladani dari Asmaul Husna Al-Malik. Yang pertama yaitu jangan sombong dengan harta, kekayaan, dan kedudukan yang kita miliki. Karena sesungguhnya apa yang kita miliki saat ini hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu bersyukur dengan rezeki yang dilimpahkan oleh Allah. Apabila kita bersyukur, insya Allah nikmat dan rezeki yang kita terima akan bertambah dan lebih barokah. Yang ketiga, yaitu
mengendalikan keinginan dan nafsu untuk hal yang kurang bermanfaat. Yang keempat, selalu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna yang kedua yang kita pelajari yaitu Al-Aziz. Al-Aziz berarti Allah Maha Perkasa. Kekuatan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi serta mengatasi segala kekuatan yang ada di alam semesta. Allah Maha Perkasa atas segala makhluknya. Segala yang dikehendaki Allah pasti terlaksana. Tak satu pun makhluk yang dapat menghalangi Allah. Jika Allah sudah berkehendak banjir, maka akan terjadi banjir. Jika Allah sudah berkehendak hujan di musim kemarau yang sangat panjang, maka juga akan terjadi hujan. Berikutnya, Al-Aziz atau Maha Perkasa menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kekuatan dan keperkasaan yang tidak ada tandingannya. Keperkasaan Allah abadi dan tidak pernah berkurang. Berbeda dengan keperkasaan yang dimiliki manusia. Keperkasaan manusia bersifat sementara dan dapat tergantikan oleh keperkasaan manusia lainnya. Nah, jadi apabila kita diberi sedikit kelebihan, maka alangkah baiknya kelebihan yang kita miliki tadi digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu sikap yang dapat diteladani dari Asmaul Husna Al-Aziz. Yang pertama yaitu memiliki sikap tegar dalam menghadapi masalah. Yang kedua, berbesar hati dan pantang menyerah. Yang ketiga, gigih dalam menuntut ilmu, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menghadapi musibah yang datang. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita harus tetap sabar dan bertawakal. Asmaul Husna yang ketiga yang kita pelajari yaitu Asmaul Husna Al-Quddus. Al-Quddus berarti Maha Suci. Al-Quddus menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersih dari segala macam kekurangan, aib, dan kesalahan. Tidak ada satupun yang menyamai kekuasaan Allah. Allah jauh dari sifat-sifat buruk karena Dia bersifat yang maha suci. Hikmah meyakini dan memaknai Al-Quddus. Yang pertama, kita dapat menikmati apapun tanpa prasangka buruk. Yang kedua, siap dengan ketidaksempurnaan diri. Yang ketiga, siap dengan segala kekurangan orang lain. Berikutnya adalah sikap yang dapat diteladani dari Asmaul Husna Al-Quddus. Pertama, rajin melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Yang kedua, menyembah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mensucikan hati dengan berbuat baik dan menjaga lisan untuk tidak berkata kotor. Yang terakhir, bersyukur, berdoa, dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, itu tadi 3 Asmaul Husna yang bisa kita pelajari pada materi kali ini. Asmaul Husna memiliki banyak sekali manfaat,
keunggulan, dan juga rahasia yang luar biasa bagi seorang mukmin yang mau membaca dan mengamalkannya. Sebagai umat Islam, kita harus mengenal Allah melalui sifat-sifatnya dan kita harus meneladani serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, cukup sekian materi yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Hayya bina nakhtatim darsana biqiraati hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.